warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatma Alianti, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 859797228. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA yang berjudul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, judul pengamatan. Judul pengamatannya adalah ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, tujuan pengamatan. 1. Mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Lalu yang kedua, memahami perbedaan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah alat tulis, kedua tabel pengamatan, ketiga alat sekitar. Landasan teori juga digunakan. Landasan teorinya adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan merupakan langkah-langkah penting dalam memahami kehidupan. Ciri-ciri ini membantu kita dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup serta memahami interaksi mereka dengan lingkungan. Prosedur percobaannya yaitu yang pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan dan tabel pengamatan. Lalu yang kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, seperti kebun, sawah, hutan, atau lingkungan lainnya. Yang ketiga, temukan 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan yang Anda kenali jenisnya. Lalu yang keempat, catatlah 10 makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Lalu yang terakhir, amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah Anda catat. Dalam pengamatan terhadap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, terdapat beberapa ciri-ciri utama yang diidentifikasi. Kesimpulan ini bertujuan untuk merangkum karakteristik umum yang membedakan kedua jenis makhluk hidup tersebut, serta signifikan serta persamaan di antara mereka. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antara hewan dan tumbuhan, keduanya memainkan peran penting dalam ekosistem dan memiliki ciri-ciri yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan alam. Setelah kami melakukan pengamatan, kami akan menjelaskan tumbuhan dan hewan yang telah kami amati. Tumbuhan putri malu adalah makhluk hidup karena dapat bergerak, beraksi terhadap rangsang, bernafas, tumbuh, serta berkembang. Yang pertama ada gerak seismonasti. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti atau tikmonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan dari sentuhan. Pertama, kita akan melakukan sentuhan halus pada putri malu. Setelah itu, nyalakan stopwatch dan hitung berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk putri malu terbuka kembali. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk putri malu terbuka kembali dengan sentuhan halus yaitu 1 menit 31 detik. Yang kedua yaitu dengan sentuhan sedang. Pada sentuhan kali ini, waktu yang dibutuhkan putri malu untuk terbuka kembali yaitu sekitar 2 menit. Nah, yang ketiga ini adalah dengan sentuhan kasar. Pada sentuhan kali ini, putri malu membutuhkan waktu 3 menit 8 detik untuk membuka daunnya kembali. Kemudian gerak niktinasti. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Percobaan gerak niktinasti. Di sini ada putri malu A dan B. Keduanya sama-sama digerakkan agar daunnya tertutup. Untuk putri malu A tetap dibiarkan terbuka terkena sinar matahari, sedangkan putri malu B ditutup dengan box kedap cahaya dan kita tunggu selama 30 menit. Apakah reaksinya sama? Nah, setelah dibiarkan 30 menit, putri malu A yang tadinya dibiarkan terbuka terkena sinar matahari, reaksinya yaitu daunnya akan membuka kembali. Dan sedangkan untuk putri malu B yang ditutup oleh box hitam atau kedap cahaya tetap tertutup.
Jadi kesimpulannya yaitu tumbuhan putri malu akan menutup di tempat yang gelap karena tidak ada cahaya dan akan membuka atau mekar di tempat terang karena adanya rangsangan cahaya yang memicu gerak nasti, tepatnya yaitu fotonasti atau gerak akibat cahaya. Pohon nangka adalah tanaman tropis populer dengan tinggi 10-20 meter, daun rimbun, dan getah putih pekat. Buah nangka yang dikenal sebagai buah pohon terbesar tumbuh langsung pada batang. Buah ini beraroma harum, berwarna kuning saat matang, serta kaya serat dan protein. Rumput adalah tumbuhan monokotil dari famili Poaceae yang bercirikan daun sempit memanjang, batang beruas, dan akar serabut. Tumbuhan ini hidup di berbagai habitat, tumbuh cepat, dan umumnya berwarna hijau. Bunga melati adalah tanaman perdu aromatik yang dikenal sebagai puspa bangsa atau bunga nasional Indonesia, melambangkan kesucian, kemurnian, dan keanggunan. Ayam termasuk ke dalam makhluk hidup dalam kelompok hewan unggas. Ayam dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam juga mengalami tumbuh kembang mulai dari anak ayam hingga menjadi dewasa. Ayam juga bernafas, bergerak, dan membutuhkan makanan. Sapi adalah hewan ternak anggota suku Bovidae yang dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Sebagai hewan herbivora, sapi memiliki sistem pencernaan khusus dengan 4 bagian lambung untuk mengolah serat tanaman yang keras. Ikan adalah hewan bertulang belakang yang hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beragam dengan puluhan ribu spesies yang hidup di dalam air, hampir semua jenis perairan di dunia. Kucing adalah hewan mamalia karnivora kecil yang telah menjadi salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia selama ribuan tahun. Dari kelima hewan itu juga, mereka semua memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak dan peka terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh, dan juga berkembang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini yaitu makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang bisa membedakan dengan benda mati. Melalui praktikum ini juga bisa dipahami bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri dan menunjukkan ciri-cirinya itu dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Dengan begitu, pengamatan ini bisa membantu kita lebih mengenal dan memahami karakteristik makhluk hidup di lingkungan sekitar.